malang banget teman-teman yang beragama Kristen yang tinggal di Cilegon. Cilegon itu dulu masuk Jawa Barat, sekarang masuk ke Banten, Provinsi Banten. Adanya di ujung Pulau Jawa yang juga terdapat sebuah pelabuhan Merak untuk nyebrang ke Sumatera. Nah, di Cilegon ini kabarnya orang susah mendirikan gereja. Katanya tidak ada satupun gereja yang berdiri di Cilegon. Lebih susah mendirikan gereja di Cilegon, mendirikan rumah ibadah, ketimbang kalau misalnya meminta izin untuk bikin tempat karaoke, tempat untuk happy-happy atau hiburan malam. Hiburan malam banyak di Cilegon, tapi gereja sama sekali nggak ada. Kenapa nggak ada? Kabarnya setiap kali ada usaha untuk mendirikan gereja di Cilegon, masyarakat, sebetulnya bukan masyarakat Cilegon secara keseluruhan sih, gerombolan-gerombolan intoleran itu selalu melakukan provokasi dan menolak pendirian gereja di Cilegon. Mereka memakai alasan bahwa dulu katanya ada kesepakatan antara pemerintah Serang, dulu Cilegon masuk menjadi satu, menjadi Kabupaten Serang, itu dengan masyarakat yang katanya disepakati bahwa di Serang, nah Serang dulu ya, tidak boleh didirikan rumah ibadah kecuali masjid. Jadi berpegang pada kesepakatan yang katanya ditandatangani atau disepakati tahun 1975, Cilegon tadinya bagian dari Serang. Lalu mereka membelah diri, ada Serang, sekarang ada Cilegon. Jadi terbelah atau pemekaran. Di Serang sendiri, yang namanya Serang, artinya yang dulu kalau memang berpegang pada itu menandatangani atau menyepakati tidak boleh ada pendirian rumah ibadah lain selain masjid, ternyata ada gereja, ada berbagai rumah ibadah lain, karena Serang mungkin menjadi kota yang lebih terbuka. Akibatnya apa? Akibatnya warga Kristen di Cilegon setiap mau beribadah, mau menghadiri misa di hari Minggu, mau melakukan ibadah kebaktian di gereja, mereka harus jalan cukup jauh dari Cilegon ke Serang. Kira-kira jaraknya sekitar 30-40 km. Kalau mereka naik kendaraan ya makan waktu 1 jam juga, apalagi jalanannya kadang-kadang juga belum bagus. Dulu setiap hari Minggu itu Krakatau Steel, perusahaan BUMN yang ada di Cilegon, itu menyiapkan bus-bus untuk nganter jemaat yang memang mau beribadah ke gereja ke Serang. Bolak-balik nganter. Kalau busnya nggak ada, mereka harus naik angkutan umum. Lo bayangin, untuk berdoa dengan Tuhan mereka harus menempuh perjalanan sedemikian jauh di sebuah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan salah satu isi undang-undang dasarnya adalah negara menjamin kebebasan beragama kepada penduduknya, dan negara menjamin penduduknya untuk menjalankan dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu isi undang-undang dasar kita. Tetapi di Cilegon mungkin undang-undang dasarnya berbeda dengan undang-undang dasar 45. Mereka lebih dengan dalih berpegang pada kesepakatan yang entah ada betul entah enggak, karena memang tidak ada dokumen resmi dalam kesepakatan itu. Kalau kita cari misalnya di pemerintahan Kabupaten Serang, nggak ada surat kesepakatan itu, nggak ada. Tapi sering dibawa-bawa nih oleh para gerombolan kelompok-kelompok intoleran untuk menghadang pendirian rumah ibadah seperti gereja. Yang paling lucu dan miris buat gue adalah desakan kelompok-kelompok ini yang pada akhirnya juga membuat wali kota Cilegon dan wakil wali kota Cilegon gemeteran, takut, dan akhirnya wali kota dan wakil wali kota menandatangani petisi yang diajukan oleh gerombolan-gerombolan ini untuk setuju tidak membangun, tidak mengizinkan rumah ibadah agama lain berdiri di
kota Cilegon. Padahal ya Cilegon sebagai sebuah kota kan juga dihidupi dari berbagai macam industri. Berbagai macam industri itu kan bayar pajak. Artinya mestinya semua masyarakat, apapun agamanya, harus diayomi oleh pemerintah kota Cilegon. Tetapi ini jelas-jelas ada diskriminasi, ada sesuatu yang membuat kita miris. Pertanyaan gue simpel. Sebagai orang Muslim yang tinggal di Cilegon, lo ikhlas kalau dikatakan bahwa lo telah bertindak tidak adil pada agama lain? Gue yakin sebagian besar Muslim tidak mau menganggap atau dianggap dirinya tidak adil. Kenapa? Karena kalau lo mau sholat Jumat, mau sholat Isya, mau sholat masjid, mungkin tinggal jalan beberapa langkah, ada banyak masjid bertebaran di kota Cilegon. Ada banyak musola berdiri di kota Cilegon. Tinggal jalan beberapa langkah sudah bisa bersolat, berjamaah, atau bermesra-mesra dengan Tuhan. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen harus menempuh perjalanan dengan 1 jam naik kendaraan pribadi. Atau kalau naik kendaraan umum 1,5 jam. Waktunya harus dikorbankan lebih banyak. Katanya, dalam agama, siapa yang tantangannya lebih besar, siapa yang ketika beribadah godaannya lebih banyak, Tuhan akan membalas pahala lebih besar dibanding orang-orang yang ibadahnya gampang. Gue khawatir atau kita juga akan bingung kalau kemudian balasan Tuhan pada orang-orang yang berangkat jauh dan tetap mempertahankan keimanannya lebih besar, karena ketika mereka mau ke gereja lebih susah ketimbang ada orang Muslim yang sholat Jumat tinggal jalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Tapi bukan itu intinya adalah betapa sedihnya kita di wilayah yang disebut Indonesia masih ada sebuah kota atau sebuah daerah yang berpikirnya kayak gini, yang membeda-bedakan penduduknya berdasarkan agama, yang tidak mentreatment penduduknya, yang tidak memberikan fasilitas penduduknya secara adil. Apa yang dikerjakan oleh Kanwil Departemen Agama di Cilegon misalnya, yang ada desnya agama Kristen, agama Katolik, ya kan? Kalau Kanwil Departemen Agama kan, kalau di Departemen Agama kan tuh ada apa ya, Dirjen Islam, Dirjen Kristen, Dirjen Bina Katolik dan lain-lain. Pasti di Kanwilnya juga mungkin ada bagian itu, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Nah di Cilegon yang kagak ada gerejanya, apa yang mereka lakukan sehari-hari? Apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Kan bingung. Itu Departemen Agama. Tetapi pemerintah kotanya ini yang menurut gua kok sangat terprovokasi atau kalah dengan kelompok-kelompok intoleran. Mungkin orang-orang yang menolak itu bukan warga Cilegon. Mungkin orang dari mana-mana yang memang tujuannya ingin menghambat saja, ingin menciptakan provokasi atau ingin menciptakan disharmoni kehidupan beragama. Seolah-olah imannya begitu tipis sehingga kalau melihat gereja imannya langsung goyah dan mungkin dia akan beranggapan akan pindah masuk Kristen. Padahal kan nggak kayak gitu juga. Setiap saat orang-orang Kristen ngedengerin ajan, ngedengerin pengajian dari toa-toa musola, toa-toa masjid, toh mereka biasa-biasa saja. Ada sekitar 10.000 lebih orang yang beragama Kristen di Cilegon. Dan mereka sama sekali tidak punya rumah ibadah. 10.000 orang itu dipaksa oleh masyarakat yang mengaku beragama rahmatan lil alamin tidak bisa beribadah menurut keyakinannya. Apakah dengan begitu menunjukkan bahwa tingkat keislaman di Cilegon jauh lebih bagus dibanding tempat-tempat lain? Gue rasa enggak juga. Yang pasti menunjukkan tingkat toleransi di Cilegon ada pada titik yang paling nadir. Kenapa? Karena Cilegon lebih dikuasai oleh gerombolan intoleran dan para pejabatnya takut untuk menegakkan konstitusi undang-undang dasar di Indonesia.
Sebab sekali lagi, Undang-Undang Dasar itu menjamin kebebasan beragama dan meyakini bahwa semua penduduk Indonesia punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam Islam katanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Mestinya tidak ada penolakan juga kalau ada orang mau mendirikan rumah ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ini bukan cuma paksaan, ini adalah kelucuan, ini adalah hal yang miris di sebuah era di mana di setiap daerah orang bisa bermesra-mesra dengan Tuhan, dan di Cilegon orang dihalangi untuk beribadah. Gua nggak ngerti lagi bagaimana ini bisa diselesaikan oleh pejabat-pejabat yang ada. Masalahnya adalah pejabat-pejabat ini naik menjadi wali kota, naik menjadi pejabat di sebuah daerah, itu yang dipikirin cuma jabatannya. Padahal sesungguhnya mereka mengemban amanah untuk melaksanakan konstitusi. Siapapun pejabat atau siapapun yang digaji oleh negara, kewajiban utamanya menurut gua adalah menegakkan konstitusi. Dia harus mempertaruhkan segala hal agar konstitusi Indonesia bisa tegak sesuai dengan kewenangannya. Dan apabila ada satu pejabat daerah, nasional atau siapapun yang tidak dengan sekuat tenaga memperjuangkan tegaknya konstitusi, itu adalah pengkhianatan menurut gua. Tapi mungkin ini jenis kepengecutan. Karena mereka takut kehilangan jabatan, mereka takut nggak dapat suara, mereka takut nggak dipilih lagi ke depan. Atau memang mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok intoleran untuk dapat jabatan itu. Kita nggak tahu. Suasana kayak gini menurut gua sangat bikin kita miris dan mudah-mudahan cepat diselesaikan. Menteri Agama Gus Yakut sudah berkali-kali memperingatkan agar masyarakat Kristen di Cilegon bisa punya rumah ibadah, bisa dapat izin mendirikan gereja di tanah mereka sendiri, di tempat mereka sendiri, dengan biaya mereka sendiri. Tapi kan Menteri Agama atau Kanwil Departemen Agama tidak punya kewenangan untuk mengizinkan pendirian bangunan. Yang punya kewenangan untuk mengizinkan pendirian bangunan adalah pejabat pemerintah daerah, dan pemerintah daerahnya ternyata ayam sayur. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuka kita, dan kita berharap masyarakat Cilegon menyadari tidak ada gunanya membatasi ibadah orang lain. Itu lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Karena keimanan kita juga nggak akan pernah terganggu ketika ada orang yang berbeda agama beribadah di depan kita. Karena kita punya keyakinan sendiri, kita punya iman sendiri. Jadi ngapain ngurusin agama orang? Urusin aja agama kita sendiri. Sama-sama kita saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran, bukan memprovokasi, bukan saling membatasi orang untuk beribadah. Gua rasa gitu aja. Terima kasih.